Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayyuhal muslimuna ittaqullaha wa ati'uh. Jamaah rahimakumullah, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kita akan larangannya, takut kita akan azab kuburnya, takut kita akan siksa nerakanya. Karena dengan rasa takut yang ada di dalam hati dan sanubari kita, maka Allah akan menjanjikan banyak hal, yang diantaranya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa di antara kita takut kepada Allah, maka Allah akan membukakan pintu-pintu kemudahan dalam kehidupannya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rezeki yang tidak terkira-kira olehnya. Jamaah rahimakumullah, hari ini merupakan hari yang terakhir bulan Ramadan tahun 1447 Hijriah, di mana kita telah menyelesaikan seluruh rangkaian di bulan Ramadan ini. Dari mulai sahur, berpuasa selama 1 hari dari subuh sampai maghrib, kemudian qiyamul lail, dari mulai sholat tarawih, sholat tasbih, sholat witir, tahajud, dan lain sebagainya. Sudah kita laksanakan semuanya jamaah. Dan Allah akan memberikan suatu keberkahan bagi kita yang telah melaksanakan 1 bulan lamanya dengan ibadah, taqarrub, zikir, membaca Al-Quran dan lain sebagainya, dengan janjinya man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa dia mendirikan Ramadan dengan ibadah selama bulan Ramadan lamanya, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa yang telah ia lakukan. Dalam artian di sini adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar seperti halnya mudminul khamr, orang yang senantiasa mabuk-mabukan, narkoba, berzina, membunuh orang lain, asyirku billah, menyekutukan Allah, maka tidak akan diampuni oleh Allah kecuali dengan taubatan nasuha. Jamaah rahimakumullah, selain kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kepada Allah, kewajiban yang kedua setelah kita melaksanakan ibadah selama bulan Ramadan, hablum minallah, kita sudah laksanakan. Yang kedua, karena besok sudah masuk pada Idul Fitri. Id adalah kembali, fitri adalah kesucian, maka kita disunahkan untuk silaturahim, bertemu sanak saudara, minta maaf satu sama lain, mendekatkan diri kepada saudara-saudara kita yang jauh. Maka izinkanlah hari ini saya membahas sedikit tentang silaturahim dan fadilah silaturahim. Jamaah rahimakumullah, seorang kafir di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasul, "Ya Muhammad, ayyul a'mal ahabbu ilallah?" Amal apa yang paling dicintai menurut Allah Subhanahu wa taala, menurut Tuhanmu wahai Muhammad? Rasul menjawab, al-imanu billah. Yang pertama adalah dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa ayyu, kemudian apa wahai Muhammad? Silaturahim. Yang kedua adalah silaturahim. Summa ayyu, kemudian apa wahai Muhammad? Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, yaitu amar ma'ruf nahi munkar, memerintahkan seorang untuk berbuat kebaikan serta meninggalkan keburukan dalam kehidupannya.
Maka jamaah rahimakumullah, silaturahim merupakan amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita melaksanakan ibadah salat, puasa dan lain sebagainya. Hablum minallah kita sudah laksanakan, tentunya tidak lain yang kedua adalah hablum minan nas. Hubungan kita perbaiki dengan para manusia. Silaturahim diambil dari rahim. Rahim adalah Maha Rahman Ar-Rahim, Maha kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dititipkan rahim kepada wanita-wanita seluruh dunia, sehingga ketika waktu dia mengandung anak itu meskipun di luar sana terasa sangat panas di tengah terik mentari, di padang pasir yang sangat tandus, panasnya luar biasa, namun janin yang ada di dalam kandungannya tidak mungkin akan terasa panas. Meskipun sedingin di kutub utara ataupun kutub selatan pun, janin juga tidak akan merasa kedinginan. Inilah yang luar biasa dari rahim Allah Subhanahu wa taala yang telah dititipkan kepada wanita-wanita seluruh dunia. Jamaah rahimakumullah, sebelum diciptakan rahim, Allah mengatakan kepada rahim, amma tardina alla asilu man wasalaka wa aqta'u man qata'aka. Apakah engkau tidak ridho jika aku silaturahim kepada orang-orang yang bersilaturahim kepada saudara-saudaranya, serta aku memutuskan hubungan kepada hamba yang tidak silaturahim kepada saudaranya. Artinya di sini Allah Subhanahu wa taala menekankan kepada kita semuanya, kalau memang itu adalah saudara kita, ada hubungan keluarga di antara kita, maka wajib kita silaturahim kepadanya. Wajib yang kecil mendatangi yang lebih tua, wajib yang lebih muda mendatangi yang lebih tua di antara kita. Ini adalah kewajiban kita bersama, khususnya kalau memang ada hubungan keluarga di situ. Kemudian fadilah dari silaturahim yang pertama, jamaah rahimakumullah, diberikan rizki serta umur yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, man ahabba ayyuba satalahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Barang siapa dia ingin dibentangkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala serta dipanjangkan umurnya oleh Allah, hendaklah dia silaturahim. Artinya di sini jika kita ingin diluaskan rizkinya oleh Allah, ingin dipanjangkan umur kita, bukan berarti panjang umur sampai 100 tahun, 200 tahun, tidak, tapi diberkahi umur kita selama di dunia ini. Mungkin bisa jadi orang-orang di dalam kehidupannya sama-sama 50 tahun dia, diberikan 70 tahun dia, 80 tahun umurnya, namun antara berkah tidak berkah itu sangat-sangat berbeda. Yang berkah dia gunakan kehidupannya untuk kebaikan kepada orang lain. Yang berkah keluarganya tiba-tiba adalah keluarga yang baik. Dia tidak pernah ke rumah sakit, kesehatannya dijaga oleh Allah. Itu adalah umur yang berkah. Tapi umur yang tidak berkah, sama-sama dia mungkin 70 tahun, tapi senantiasa rizkinya tidak berkah, akhirnya sedikit-sedikit masuk rumah sakit untuk berobat dan lain sebagainya. Nauzubillah. Ini adalah aspek keberkahan yang harus kita ketahui bersama. Yang kedua adalah al-iman. Barang siapa dia beriman kepada Allah, kata Rasul, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Barang siapa dia beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah silaturahim dia. Hendaklah silaturahim di antara kalian. Yang ketiga adalah kunci surga. Seorang ingin masuk surga, maka diantaranya adalah silaturahim. Ya ayuhan nas, kata Rasul, afshus salam. Wahai para manusia, maka tebarkanlah salam.
Wa at'imut ta'am, dan berikanlah makan pada orang-orang yang membutuhkan. Wasilul arham, dan silaturahimlah kalian. Tadkhulul jannata bisalam, jika kalian telah melaksanakan semua itu maka kalian akan masuk surga dengan selamat. Kemudian bahwa silaturahim muta'alliqun bil arsy. Silaturahim ada kaitannya erat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingin kita ridha Allah, maka banyak kita silaturahim, maka banyak kita mengunjungi sanak saudara, tetangga, handai tolan, dan lain sebagainya, sehingga tidak ada gap di antara kita. Sehingga ketika waktu kita tersenyum, salam ke rumahnya, minta maaf satu sama lain, disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmat kepada kita semuanya. Jamaah rahimakumullah, tata cara silaturahim yang harus kita ketahui bersama. Pertama adalah niatkan silaturahim ini untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk pamer harta, bukan pamer kekayaan kita, bukan pamer apa yang ada pada kita semuanya, tidak. Kadang seorang memamerkan hartanya, hendak silaturahim harus membawa ini dan itu, padahal hanya untuk pamer saja. Nauzubillah, dan ini tidak boleh. Yang kedua adalah kita menebarkan salam kepada orang yang kita kunjungi. Yang ketiga adalah berlaku sopan di sana. Yang keempat adalah berkata-kata yang lembut dan tidak menyinggung orang yang kita tamui tadi. Yang berikutnya adalah tidak membedakan status antara yang miskin dan yang kaya. Kalau saudara kita miskin, kita tidak pernah ke rumahnya, sementara kita yang kaya, saudara kita kaya, kemudian kita ke rumahnya cepat-cepat. Itu tidak boleh. Yang berikutnya adalah menjaga lisan kita dan mendoakan saudara kita itu atau tetangga kita itu. Yang berikutnya adalah membawa kebaikan, kalau memang bisa membawa jajan, keberkahan lainnya dan lain sebagainya, angpau mungkin, uang mungkin, dan lain sebagainya. Itu yang ingin saya sampaikan dalam khutbah singkat kali ini. Semoga berkah dan manfaat untuk kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bihi wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli wa sallim